لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسlimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara tanda sebuah amal saleh istimewa adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara dari amal saleh tersebut. Yang pertama adalah dengan amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa seorang hamba. Yang kedua adalah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak amal saleh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal saleh yang merupakan sebab diampuni dosa dan sebab diangkat derajat. Dan yang paling istimewa adalah amal saleh yang ganjarannya sekaligus membuat dosa seorang hamba diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi itu istimewa banget. Jadi ulang-ulangi sekali lagi, di antara yang menunjukkan sebuah amal saleh itu istimewa adalah apabila amal saleh tersebut menyebabkan dua hal atau salah satunya. Tapi yang lebih istimewa lagi kalau seandainya amal saleh tersebut menyebabkan dua hal bagi orang yang melakukannya dan bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama adalah membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah membuat derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu yang disebut atau makna dari diampuni dosa-dosa artinya dihapuskan dosa-dosanya. Artinya diampuni dosa-dosanya. Artinya dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah dosa kecil ataupun dosa besar. Sebagian amalan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagian amalan sampai menghapuskan dosa-dosa besar. Artinya dihapuskan dosa-dosanya, dianggap tidak ada. Dan ini adalah di antara kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini adalah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah apa yang dimaksud dengan diangkat derajatnya. Kalau diampuni dosanya jelas. Bagaimana dengan yang kita sering mendengar diangkat derajatnya? Lalu apa yang dimaksudkan dengan diangkat derajatnya?
harus mengangkat derajat di sisi Allah. Karena ada yang amal saleh yang cuma sekedar menghapuskan dosa, tapi di hadis atau di dalil tersebut tidak mengangkat derajat. Ada yang hanya mengangkat derajat tapi tidak menghapuskan dosa. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan, kata beliau, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Kata Nabi, menyampaikan air wudu kepada anggota yang meskipun dia susah untuk menyampaikannya. Contoh seperti ada luka sedikit, atau pada saat kita kedinginan sekali, kemudian kita berusaha untuk menyampaikan air wudu, menyempurnakan. Nah, kemudian berusaha untuk, kalau yang kita biasanya kuat sekali, kita jadikan 3 kali. Itu termasuk diantara isbaghul wudu, dalam keadaan dimana kita susah untuk berwudu sesempurna mungkin. Itu diantara yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Lalu kata Nabi SAW, ya, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkah seorang hamba ke rumah-rumah Allah. Ini tadi sudah kita bahas di hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, "Mantidharus salati ba'da shalah, fadzalikumur ribat." Menunggu satu salat sampai datang waktu salat yang lainnya. Menunggu waktu salat sampai datang waktu yang lainnya. Ini termasuk di antara amalan-amalan soleh, ya, yang bisa mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa. Ini hadisnya satu dalam artian satu konteks. Ada hadis atau ada dalil yang menunjukkan, atau mungkin ayat dan hadis yang menunjukkan secara terpisah. Di satu sisi amal soleh tersebut mengangkat derajat, di satu sisi amal soleh tersebut membuat dosa seorang hamba terampuni. Memberi contoh seperti duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seorang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, atau orang-orang yang berjalan dalam jalan para penuntut ilmu. Diangkat derajatnya di sisi Allah. Ini dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, orang-orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, juga didoakan oleh para malaikat Allah untuk diampuni oleh Allah dosanya. Bahkan dalam sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam hadis qudsi, qumu maghfurin. Pada saat para penuntut ilmu itu berdiri, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tersebut para malaikat Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, di situ ada orang-orang yang cuma sekedar duduk nggak sengaja, karena hanya sekedar tekapit duduk di tengah hendak keluar ke dakawah, nggak sengaja duduk di situ. Maka dalam hadis tersebut disebutkan hum qaumun la yashqa bihi jalisuhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang, para penuntut ilmu adalah orang-orang yang kalau ada orang yang duduk dengan mereka maka tidak akan pernah rugi, umpat diampuni juga. Ini luar biasa, Pak. Jadi ada amal-amal soleh yang ternyata mengangkat derajat dan diampuni dosanya. Baik itu disebutkan dalam satu hadis atau dalam konteks yang berbeda. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Baik. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan derajatnya diangkat. Ada beberapa makna derajat diangkat itu menjadi sebuah keutamaan, ya, disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya secukup waktunya, ya, secukup waktunya. Baik. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan derajat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan derajat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul ditinggikan derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tingginya itu tidak main-main, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bujuran tinggi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini tafsiran yang pertama atau makna yang pertama. Jadi maknanya itu banyak, diangkat derajat itu. Ini di antaranya. Yang pertama, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Ada berapa, Pak? 100. Ada 100 derajat.
kata Nabi SAW, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Antara satu derajat dengan derajat yang di atasnya, itu tingginya adalah sebagaimana pisahnya langit dan bumi. Langit dan bumi, Pak. Itu satu derajat saja, satu derajat kepada derajat yang lainnya. Kalau derajat paling bawah, Pak, di surga itu sudah nyaman benar. Nyaman benar sudah. Karena jadi dalam surga apa aja yang kita kehendaki ada. Tapi derajat di atasnya itu lebih nyaman lagi. Derajat di atasnya lebih apa? Lebih nyaman. Kalau antara satu derajat yang paling bawah, derajat yang paling apa ya? Yang paling di bawah di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu sampai kepada derajat tingkat kedua. Itu kata Nabi SAW, ma bainas sama'i wal ardi, pisahannya itu adalah antara bumi dan langit. Jauh, Pak, bumi dan langit itu jauh sekali. Para ulama berbeda tafsiran apa yang dimaksudkan dengan bumi dan langit. Apakah bumi itulah bagian bumi paling bawah dan langit adalah bagian langit paling atas? Cuman yang jelas Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya pisahannya itu tinggi banget. Berarti kalau seandainya antara satu derajat dengan dua derajat di atasnya, berarti dua kali langit dan bumi. Kalau seandainya derajat paling bawah sampai ke derajat paling 10 atau nomor 10, berarti pisahannya 10 kali langit dan bumi. Berarti kalau sampai ke 100, berarti antara 100 langit dan bumi. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Ini diantara makna yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah pisahan atau angkatan derajat seorang hamba itu berarti luasnya adalah diumpamakan antara langit dan bumi. Intinya jauh benar, Pak. Kalau kita biasanya antara langit dan sumber minyak jauh sampai ke bawah. Dan pokoknya intinya jauh benar. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara makna derajat seorang hamba diangkat dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang diangkatnya derajat seorang hamba karena adanya satu amalan, di antaranya adalah didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis, di antaranya ana wa kafilul yatimi kahataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim, yang mengurusi anak yatim itu seperti ini. Lalu kemudian didekatkan oleh Nabi SAW antara telunjuk dan jari tengah. Maksudnya sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, di antara bentuk peninggian derajat seorang hamba adalah didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa sahabat Nabi SAW sangat ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW yang sering memberikan kepada Nabi SAW pelayanan. Jadi air wudhu Nabi diambilkan. Sampai pernah ditanya oleh Nabi SAW, Sal, mintalah apa yang kau inginkan. Maka kemudian sahabat tersebut mengatakan, As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, ulun ingin minta kepada pian, ulun ada minta yang lain. Ulun minta supaya derajat ulun tinggi bersama pian di surga. Karena berarti kalau bersama Nabi, surganya berarti pasti paling tinggi. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Hendaklah engkau membantuku untuk mewujudkan keinginanmu bersamaku di dalam surga dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di antara bentuk seorang hamba itu ditinggikan derajatnya adalah dengan dibersamakan dia dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini yang kedua. Jadi makanya kita
Kalau kita mau artinya derajatnya itu tinggi, meskipun dalam konteks hadisnya kadang tidak menyebutkan bahwasanya oh ini derajatnya diangkat. Tapi kalau sudah ada hadis, sudah ada dalil yang menunjukkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, itu otomatis berarti menunjukkan diangkat derajat seorang hamba itu di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan derajat yang tinggi. Baik. Ini yang keberapa, Pak? Kedua. Yang ketiga, dan ini sering kita dengar, adalah yang ketiga, artinya pahalanya dilipat gandakan. Apa, Pak? Pahalanya dilipat gandakan. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna Rabbakum yaqulu, sesungguhnya Rabb kalian berkata, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amal soleh itu, kata Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu, karena ini hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amal soleh seorang hamba itu dilipat gandakan lipatannya dari 10 sampai kepada 700. Ini juga diantara yang disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk peninggian derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah dengan dilipat gandakannya amal soleh. Berapa buting sudah, Pak? Maknanya 3 ke 4 ya? 3. Jadi yang pertama tadi apa? Nah, ingat ya. Yang pertama adalah betul-betul diangkat, derajatnya memang tinggi. Yang kedua, didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah apa? Dilipat gandakan. Itu makna diangkat derajatnya, maksudnya adalah dilipat gandakan amal solehnya. Baik. Yang keempat, dan ini yang sangat berdekatan dengan kita, adalah diantaranya didahulukan masuk ke dalam surga. Kenapa ulun katakan ini sangat berdekatan dengan kita? Karena sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan. Dan orang yang sampai kepada bulan suci Ramadan itu, Pak, adalah salah satu sebab orang itu bisa masuk surga duluan. Dan itu adalah diantara bentuk pengangkatan derajat seorang hamba, yaitu adalah dikasih masuk surga duluan. Berdahulu yang penting masuk surga, Ustaz kaina melihat orang menghadangi itu lawas, Pak. Menghadangi itu bukan masalah masuk surganya saja, tapi menghadangi betapa tegangnya antara masuk surga dan tidak. Bila pian sudah di dalam surga itu sudah tenang sudah. Jadi pada saat masuk surga pada hulu itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu adalah di antara bentuk lipat gandaan amal soleh seorang hamba, atau di antara bentuk pengangkatan derajat seorang hamba. Yaitu adalah apa? Masuk surga pada hulu. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ulun akan bacakan hadisnya, agak panjang sedikit, tapi ini maknanya luar biasa. Riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulaini min Balya qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamahuma jami'an. Ada 2 orang soleh, Pak, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamnya tuh bareng. Bombay masuk ke dalam Islam. Artinya masuk Islamnya itu Bombay. Ya, berarti di sini sama-sama masuk Islam dalam waktu yang sama. Fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Di antara 2 orang ini ada satu orang yang lebih rajin beribadah kepada Allah. Berarti lebih soleh, lebih rajin beribadah. Habis kisahnya, Bang, sudah. Antara 2 ini, dua-duanya sama-sama soleh, Pak, sama-sama baik, sama-sama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi salah satunya lebih soleh, salah satunya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghazal mujtahidu minha
minhuma fastashhada. Lalu yang lebih soleh ini ikut berperang di jalan Allah. Lalu kemudian mati syahid di jalan Allah. Wah, luar biasa. Sudah paling soleh di antara keduanya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa makatsal akhar ba'dahu sanah summa tuwfiya. Lalu dalam hadis ini disebutkan yang satunya, berarti kan sisa satu, Pak. Kan tadi dua orang datang sama-sama masuk Islam dalam waktu yang sama, cuman yang satunya lebih soleh. Ditambah yang lebih soleh ini ikut perang di jalan Allah, meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya hidup sampai tahun depannya lagi. Sampai kapan, Pak? Tahun depannya lagi. Jadi setahun lebih panjang umurnya. Lalu kemudian summa makatsal akhar ba'da sanatin summa tufiya. Qala Talha fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idh ana bihima fa kharaja kharijun minal jannati fa adhina lilladhi tuwfiya al-akhar minhuma thumma kharaja fa udhina lilladhi istushhida. Kemudian Talha bin Ubaidillah itu suatu ketika bermimpi, Pak. Melihat dua orang sahabat ini, dua orang yang berkawan dan sama-sama masuk Islam, yang satunya itu adalah tadi mati syahid di jalan Allah dan yang lebih rajin. Melihat tiba-tiba dua-duanya itu di depan pintu surga. Pada saat melihat dua-duanya di depan pintu surga, keluarlah seseorang dari dalam pintu surga. Lalu kemudian ditariklah masuk atau disuruh masuk yang pertama. Ternyata yang disuruh masuk yang pertama adalah bukan yang paling rajin tadi, bukan yang mati syahid di jalan Allah. Ternyata nang seikungnya, nang hidup lebih panjang setahun tadi. Bisa dimengerti di sini, Pak? Suruh masuk. Kemudian setelah masuk, yang hidup lebih panjang 1 tahun tadi, lalu kemudian baru disuruh kawannya yang lebih rajin dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Tapi siapa dulu? Yang lebih panjang yang lebih panjang umurnya. Iya. Lalu kemudian setelah itu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bercerita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Talha bin Ubaidillah cerita, Pak. Karena rasa-rasanya mimpi ini bukan mimpi yang biasa, kata Talha bin Ubaidillah. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpinya Talha bin Ubaidillah itu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian takjub dengan mimpi tersebut? Talha bin Ubaidillah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain itu seolah-olah seperti, kenapa? Padahal nang saikong tadi lebih rajin, mati syahid di jalan Allah, kenapa terdudi sedikit masuk ke dalam surga? Yang satunya tadi yang hidup lebih panjang, kok bisa masuk surga duluan? Lalu kata Nabi SAW, min ayyi syai'in ta'jabun? Atau min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian takjub terhadap perkara tersebut? Kemudian kata Nabi SAW, ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan tsumma istashhad. Lalu kata para sahabat Nabi, wahai Rasul, bukankah yang satunya yang terdudi sedikit masuk ke dalam surga tadi adalah yang lebih rajin dan mati syahid di jalan Allah? Harusnya itu yang duluan. Ini pertanyaan para sahabat Nabi dan bentuk kebingungan para sahabat Nabi SAW terhadap mimpinya Talha bin Ubaidillah. Nabi tidak bingung terhadap mimpi tersebut. Lalu kata Nabi SAW, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang satunya tadi itu setahun lebih panjang umurnya? Lalu kata Nabi SAW, wa adraka ramadhana fa shama wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Bukankah hamba atau orang yang terdudi matinya tadi masuk surga duluan, bukankah dia ketemu Ramadan pada tahun berikutnya? Subhanallah, Pak. Bukankah dia ketemu sama Ramadan? Bukankah di situ dia puasa? Kata Nabi SAW, bukankah di situ dia juga sholat? Maka kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi. Bisa jadi kata Nabi SAW, tingkatan derajat antara keduanya, antara yang mati syahid di jalan Allah
dengan orang yang lebih panjang umurnya 1 tahun dan ketemu bulan suci Ramadan dengan amal soleh yang lainnya, khususnya yang dia lakukan di bulan suci Ramadan, bisa jadi derajatnya lebih tinggi yang satunya antara langit dan bumi. Subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan itu bisa meninggikan derajat dan bisa bikin orang itu masuk surga duluan. Dan ini adalah diantara makna seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu bulan suci Ramadan tentu saja bukan cuma ketemu, tapi ketemu beribadah di situ, bisa puasa, bisa sholat di situ, kemudian juga bisa melakukan amal soleh yang lainnya. Ini bisa mengangkat derajat seorang hamba dan bisa membuat seorang hamba itu masuk surga duluan. Jadi subhanallah Pak, Nabi menyebutkan itu sebabnya. Ketemu sama apa? Ramadan. Jadi kalau kita yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu, dan semoga kita termasuk di antara orang yang diberikan rizki untuk ketemu bulan Ramadan tahun ini, tinggal beberapa hari lagi Pak, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut, karena ini adalah di antara sebab seseorang itu bisa jadi akan sangat berpengaruh. Ketemu malam Lailatul Qadar, ketemu puasa, dan puasanya ternyata diterima oleh Allah Subhanahu, ketemu sholat, dan ketemu amal soleh yang lain. Nah, ini adalah tadi di antara bentuk tafsiran atau makna diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran lagi, tapi ulun rasa sudah cukup sampai demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.